Shalom Elohim, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pada saat ini sekali lagi dengan kerendahan hati, Rohnya menggesa saya untuk terus bersaksi, bukan dengan kuatnya saya atau betapa hebatnya saya, tetapi Rohlah yang akan berkata-kata dan menyampaikan segala sesuatu. Dan pada saat ini saya akan menyaksikan penglihatan saya pada beberapa hari yang lalu. Dalam beberapa hari yang lalu, saya mendapat dua penglihatan. Penglihatan yang pertama itu, saya seperti dibawa ke suatu tempat yang sangat luas sekali dan suram. Tidak ada cahaya yang terang menerangi tempat itu. Saat itu saya seperti melihat dari atas, dan ketika saya memasuki ruang itu lebih dalam, saya melihat sangat ramai orang, sosok tubuh orang yang berada di tempat itu. Sangat-sangat ramai, mungkin ratusan ribu atau berjuta-juta, saya tidak pasti berapa. Tetapi tubuh mereka semua langsung tidak mempunyai cahaya dan wajah mereka tidak kelihatan. Mereka hanya diam dan seperti orang yang tertawan. Mereka tidak bergerak ke kiri atau ke kanan, hanya berdiri tegak sahaja, seperti ada yang mengawal mereka. Lalu saya terus bertanya kepada Tuhan pada saat itu, "Tuhan, di manakah tempat ini?" Dan Tuhan mengatakan pada saya, "Inilah Hades." Kemudian saya dibawa lagi ke satu ruangan. Saya melihat ada ruangan, ada rantai-rantai yang saling terkoneksi atau tersambung. Saya melihat ada wajah yang saya kenal di sana, seperti sebuah keluarga. Mereka saling terkoneksi rantai mereka, dan mereka tertawan di ruangan itu. Ada beberapa orang yang saya lihat di tempat itu. Mereka semua diikat dan ditawan dengan rantai-rantai yang tidak dapat dilepaskan. Dan saat itu juga Rohnya berkata kepada saya, "Inilah anak-anakku yang tidak taat kepadaku. Mereka tidak tahan uji dan tidak tahan mentalnya." Dan ketika itu juga suaranya terus berbicara dan mengatakan, "Orang-orang ini harus kalian selamatkan. Bagaimanakah cara menyelamatkan mereka? Itu semua rencanaku dan rancanganku. Kalian hanya perlu taat dengan terus bersaksi dan menyelamatkan mereka agar tidak terus jatuh dalam dosa. Mau atau tidak, untuk mengikuti dan mempercayai apa yang kalian sampaikan, itu adalah pilihan hak mereka. Mereka lah yang memilih jalan keselamatan mereka sendiri." Kemudian keesokan harinya saya mendapat penglihatan lagi. Roh saya seperti berada di suatu tempat yang sangat banyak api. Sekelilingnya hanya ada api. Dan ada satu makhluk yang sedang berjaga di sana, berwarna biru dan sangat gagah perkasa. Dan saat itu juga saya melihat ada ruangan yang ada jiwa tertawan di situ dan dirantai. Saya berperang dengan roh yang gagah perkasa itu. Saya mengatakan, "Lepaskan orang ini." Tetapi dia tidak mau melepaskannya dan kami terus berperang pada saat itu. Kemudian apabila saya berjaya menarik orang yang tertawan itu, roh yang makhluk itu sangat marah. Kemudian saya tidak mempedulikan dia dan kami terus berlari keluar daripada tempat itu. Semasa kami coba keluar dari tempat itu, kami bertanya kepada Tuhan apa yang kami harus lakukan. Jadi Tuhan mengatakan pada saya, "Ikutilah cahaya itu untuk keluar daripada tempat yang kamu ada sekarang." Lalu roh saya dan orang yang tertawan itu, saya menarik tangannya untuk keluar dari tempat itu. Kita ikut sahaja cahaya itu, karena di sana ada jalan keselamatan. Saat kami keluar dari tempat itu, kami mengikuti jalan cahaya itu. Kami seperti berada di sebuah gelanggang boxing atau gelanggang tinju yang sangat luas. Dan ketika itu Rohnya berkata, "Inilah yang kumaksudkan, gelanggang pertandingan iman. Siapa yang bertahan dalam pertandingan iman ini akan terselamat dari gelanggang pertandingan ini." Bermaksud telah melepaskan diri daripada kedagingan dan ikatan dunia ini. Apabila kamu telah berjaya untuk keluar daripada gelanggang pertandingan ini sebagai pemenang, di saat itulah kamu telah berjaya melakukan tugas-tugas kalian di bumi ini. Dan selepas mendapat penglihatan itu, Rohnya terus berbicara kepada saya. Dia mengatakan dia sangat marah dan begitu sedih melihat dunia ini
yang tidak lagi percaya kepada janji setia Allah kepada setiap kita. Ramai orang yang sudah suam-suam kuku tidak lagi mau memegang pada janji Tuhan, dan mereka juga, manusia juga, tidak lagi, dan banyak manusia juga yang sudah tidak lagi percaya dan tidak taat lagi kepada janji setiap pribadi kita kepada Tuhan, apa yang kita telah janjikan untuk berikan pada Tuhan. Dan pada saat inilah kita akan melihat, kata Rohnya, penggenapan nas kitab suci, yang terawal akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terawal. Saat ini adalah pilihan untuk taat atau tidak, untuk memakan roti kehidupan, dan untuk meminum darah anak domba. Adakah kita sanggup untuk melakukan semua itu? Janganlah kalian menjadi seperti murid-murid Yesus yang pergi meninggalkan Dia karena tidak tahan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Janganlah takut menghadapi masa hadapan, karena Tuhan yang memegang masa hari esok untuk kita semua. Ingatlah semua ini, dan yang bertelinga haruslah kalian mendengar semuanya ini, kata Rohnya pada saat itu. Selepas mendapat penglihatan ini, Rohnya menyuruh saya untuk berdoa puasa, dan saya meminta firman Tuhan sebagai peneguhan, dan saya diberikan firman dalam Matius 20 ayat 12 hingga 15. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bahagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan pada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hati ke engkau karena aku murah hati?" Dan juga peneguhan firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 27 hingga 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah firman Tuhan yang diberikan pada saat itu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada saat ini Tuhan Yesus telah datang kali kedua ke dunia ini memakai inkarnasinya, Aditya Nugrahanto, dan bersama inkarnasi malaikat-malaikatnya, para nabinya, untuk menghakimi dunia ini. Jadi janganlah berlambat-lambat, kejarlah hidup dalam kekudusan, kejarlah pertobatan yang sejati, agar kita dapat diselamatkan oleh Tuhan. Meskipun kita ini pernah melakukan dosa, bersujudlah dengan sungguh-sungguh, memohon pengampunan kepada Tuhan, karena Tuhan memandang bagaimana hidup kita, hati kita, dan iman kita yang betul-betul segenap hati diberikan untuk Dia sahaja. Jangan lagi terikat dengan kenikmatan dunia ini yang hanya melambatkan dan menawan jiwa-jiwa hingga membuatkan kita buta dan tuli dengan segala perbuatan Tuhan di zaman akhir ini. Demikian saja kesaksian saya, semoga memberkati sesama, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin.